星球深处竟然是一座宫殿，见过尊者。我的人，无论你怎么挣扎，都必死。好强的威压，有可怕的，还真厉害，竟将一位宇宙尊者耍得当，你死定了。Halo semua, selamat datang di channel Lord Universe. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Bagi kalian yang memiliki rezeki lebih, Mimin tunggu kehadirannya di membership Lord Family. Ada banyak keuntungan yang bisa kalian dapatkan. Salah satunya kalian bisa menonton 5 video lebih awal dari yang lain. Melanjutkan dari episode sebelumnya, berlokasi di dalam istana perak yang berdiri di samping menara Wuchi di lembah Raja Ilahi. 4 pemimpin duduk di singgasana mereka. Mereka menyaksikan layar cahaya mengambang yang menampilkan segala yang terjadi di dalam menara Wuchi. Hahaha, dia melewati tingkat ketiga dengan begitu mudah, ujar pemimpin berkabut hitam. Menurutku, kemauan anak itu sudah berada di tingkat dewa sejati ruang hampa. Dengan kemauan seperti itu, padahal dia hanya seorang master hukum. Benar-benar luar biasa. Pemimpin wanita berzirah perak menimpali. Lihat teknik pedangnya saat mengendalikan dewa cakar emas. Sangat indah, setidaknya berada di tingkat dewa sejati. Teknik tubuh, teknik pedang, dan kemauan. Dia unggul di semua aspek. Pemimpin tertua itu menatap layar dengan serius. Sejak aku menjadi pemimpin, dialah yang paling menonjol. Semoga dia mampu mencapai puncak menara Wuchi. Kalau dia berhasil, harapan yang mulia Raja Ilahi akhirnya terpenuhi. 3 pemimpin lainnya terdiam. Harapan dari Raja Ilahi. Bukan hal kecil. Mereka kembali melihat layar yang menampilkan lantai 4 menara Wuchi. Lantai 4 adalah lantai hadiah. Aku penasaran, hadiah apa yang akan dipilih prajurit Bima Sakti itu. Ke-15 prajurit yang masih hidup di lantai 4 sudah menanti momen ini. Sesuai petunjuk menara Wuchi sebelumnya, 3 lantai pertama penuh dengan ujian mematikan. Namun mulai lantai 4 ke atas, tidak ada lagi bahaya, hanya hadiah. Para prajurit itu kini penuh harapan. Hadiah dari menara Wuchi? Hadiah macam apa? Waktu dan ruang bergetar. Ke-15 prajurit dipindahkan ke lantai 4. Mereka langsung menatap sekeliling. Hah? Luofeng melihat banyak portal memanjang di sekitarnya. Pada dinding di samping portal itu, tampak pohon-pohon dan tubuh makhluk yang seolah disegel di dalam dinding. Mirip labirin raksasa. Ada 1 portal di kiri, 1 di kanan. Para prajurit saling menatap ragu. Tidak ada yang berani bertindak. Mereka menunggu pemandu menara Wuchi. Sebuah cahaya samar muncul dan menyelimuti mereka. Prajurit yang beruntung, kalian adalah mereka yang berhasil mencapai lantai 4 menara Wuchi. Mulai sekarang, kalian aman. Kalian tidak boleh saling bertarung. Jika melanggar, kalian akan dieksekusi. Mendengar itu, para prajurit langsung lega. Banyak yang melirik Luofeng, namun tidak seketakutan sebelumnya. Mereka bisa bernapas lega. Di lantai 4 terdapat banyak hadiah. Lanjut suara itu. 4 portal di sekeliling kalian mewakili 4 hadiah berbeda. Portal dengan cahaya putih redup adalah portal barang berharga. Masuki dan kalian akan mendapatkan harta. Portal dengan cahaya emas redup adalah portal warisan, berisi teknik khas yang sangat kuat. Portal dengan cahaya ungu redup adalah jalan hukum, memberikan panduan, menembus menjadi dewa sejati melalui jalur hukum. Portal dengan cahaya hitam redup adalah jalan kekuatan ilahi, jalur untuk menjadi dewa sejati melalui kekuatan murni. Jalur ini jauh lebih sulit, tetapi kekuatan akhirnya jauh lebih besar. Kalian hanya boleh memilih 1 portal. Hadiah yang kalian pilih akan menentukan apakah kalian layak melanjutkan ke lantai 5. Pilihlah prajurit yang beruntung. Suara itu menghilang. Para prajurit menatap 4 portal itu dengan berbagai pilihan di depan mata. Seekor ular hitam raksasa dengan kepala tengkorak masuk ke portal emas. Teknik warisan di menara Wuchi pasti luar biasa. Dengan teknik itu, aku bisa meningkatkan kekuatanku di tingkat yang sama. Prajurit bertubuh pendek berkata,
Aku sudah terlalu lama terjebak di master hukum. Aku harus menjadi dewa sejati. Jalur kekuatan ilahi terlalu sulit, jadi aku pilih jalur hukum saja. Ia pun masuk ke portal ungu. Satu persatu, para prajurit memilih portal masing-masing. Sebagian memilih teknik atau harta berharga untuk memperkuat diri. Sebagian lagi memilih jalan menuju dewa sejati. Dari 15 prajurit, 8 memilih jalan dewa sejati. Namun 6 dari 8 itu memilih jalan hukum. Semua tahu bahwa jalur hukum adalah jalur yang wajar dan paling mudah. Jalur kekuatan ilahi jauh lebih sulit. Bahkan mereka tidak yakin bisa berhasil melalui jalur hukum, apalagi jalur kekuatan. Jalur kekuatan ilahi. Luo Feng bergumam. Aku ingin melihat panduan yang disiapkan yang mulia Raja Ilahi dari dunia jin. Tanpa ragu, Luo Feng memilih jalur itu. Harta? Ia sudah memiliki cukup banyak. Teknik? Ia memiliki warisan Sungai Duandong. Jalan hukum? Ia sudah meninggalkannya sejak lama. Satu-satunya pilihan, jalan kekuatan ilahi. Inilah jalan yang diwariskan Raja Ilahi. Mungkin inilah inspirasi yang ia cari. Para pemimpin di Istana Perak menyaksikan saat Luo Feng memasuki jalur itu. Pilihan yang tepat. Hanya satu portal di lantai 4 yang benar-benar berharga. Jalan kekuatan ilahi menuju dewa sejati. Itu adalah pencapaian terbesar yang mulia Raja Ilahi. Prajurit Bima Sakti itu membuat pilihan terbaik. Makhluk biasa mungkin tidak tahu, tetapi para pemimpin lembah Raja Ilahi tahu dengan jelas. Untuk memenuhi harapan Raja Ilahi, seseorang harus menempuh jalan kekuatan ilahi, mencapai 90.000 kali tingkat gen kehidupan, dan menyelesaikan 10.081 solusi game Kaisar Badak sekaligus. Siapapun yang mampu memenuhi dua syarat itu akan segera disegel dan mewarisi Dewa Wuci. Saat Menara Wuci dibangun, hanya jalur kekuatan ilahi yang dirancang Raja Ilahi dengan penuh perhatian untuk penerusnya. Luo Feng memasuki lorong panjang. Di kedua sisi dinding, berbagai tubuh dan benda disegel seperti spesimen. Panduan kekuatan ilahi. Di mana? Ia terus mencari. Tiba-tiba matanya berbinar. Ia melihat bahwa tubuh dan benda itu, bila digabungkan, membentuk ukiran 3 dimensi yang rumit. Beberapa bagian menonjol, beberapa cekung, membentuk gambar hidup. Ini, struktur paling detail dari makhluk dengan tubuh sempurna. Luo Feng kagum. Ia segera menghafalkannya. Tanpa pemahaman, mustahil mengingatnya. Namun Luo Feng sudah mencapai tingkat struktur kehidupan sempurna, dan pembelajarannya jauh melampaui gambar 3 dimensi ini. Di sisi kiri, makhluk tipe darah dan daging. Di kanan, makhluk tipe tumbuhan. Ia terus berjalan melewati berbagai spesimen yang membentuk bentuk kehidupan sempurna. Masing-masing memiliki variasi struktur. Luar biasa. Begitu detail. Luo Feng terus maju. Akhirnya, ia tiba di sebuah pintu kayu dengan gambar 3 dimensi yang belum lengkap. Luo Feng tersenyum. Makhluk tipe darah dan daging. Ia meletakkan telapak tangan, menyalurkan kekuatan ilahi, dan segera menyelesaikan diagram itu. Bagi Luo Feng yang telah mempelajari jutaan struktur makhluk sempurna, ini sangat mudah. Hong. Pintu kayu menyala dalam cahaya biru kehijauan dan menelan Luo Feng. So, ia menghilang. Dia masuk. Baru sebentar, tapi dia langsung menyelesaikan tugasnya. Tingkat gen kehidupan tubuh sucinya pasti sudah melewati tingkat sempurna, ujar pemimpin raksasa itu. Dan dia memilih jalur kekuatan ilahi. Prajurit Bima Sakti itu jelas punya ambisi besar. Dia tidak hanya ingin menjadi dewa sejati, tapi mengejar tingkat gen kehidupan yang jauh lebih tinggi. Para pemimpin lain sangat gembira. Sekarang tinggal kita lihat seberapa jauh dia bisa melangkah. Mereka hanya bisa melihat sebagian area di jalur itu. Ada bagian yang bahkan mereka tidak boleh lihat, termasuk lantai 8 dan lantai 9. Menara Wuqi menyimpan rahasia besar. Analisis struktur kehidupan tingkat tinggi sangat dirahasiakan. Luo Feng memiliki warisan penciptaan dari alam semesta asli, kemampuan yang bahkan para dewa sejati pun tidak bisa tiru. Mereka tidak bisa melihat tetesan darah dewa di Shi Wu Wing, apalagi menganalisisnya.
Gambar 3 dimensi itu sangat berharga, tetapi hanya berguna bagi mereka yang mampu memahami. Waktu dan ruang bergetar. Di bagian bawah jalan Dewa Sejati, Luo Feng tiba-tiba muncul. Hah! Ia menatap sekeliling. Sungai? Di depan, lorong panjang itu masih sama seperti sebelumnya, dengan dinding di kedua sisi yang dipenuhi berbagai spesimen. Namun kali ini, bagian tengah lorong berubah menjadi sebuah sungai raksasa. Luo Feng berdiri di atas permukaan sungai itu, heran. Ketika ia menyebarkan kekuatan dewa untuk memeriksa, ia mendapati bahwa sungai tersebut berisi kekuatan ilahi tanpa pemilik. Sangat besar jumlahnya, dan bisa ia serap sebanyak yang ia mau. Mirip kekuatan tanpa master di laut hukum alam semesta primal. Kekuatan dewa sebanyak ini, dan semuanya tanpa pemilik. Luo Feng terkejut. Tubuh Dewa Luo Feng setinggi 10.000 kilometer, sementara lebar dan tinggi lorong mencapai 100 juta kilometer. Panjangnya bahkan puluhan miliar kilometer. Lorong raksasa itu hampir setengahnya dipenuhi sungai kekuatan dewa yang terkondensasi. Yang mulia Raja Ilahi meninggalkan kekuatan sebanyak ini. Mungkin untuk mereka yang sedang memahami kultivasi. Saat mencapai pemahaman penuh, tubuh dewa mereka bisa menembus batas. Dan mereka pasti membutuhkan kekuatan dewa baru untuk mengisi kembali tubuh mereka. Gumam Luo Feng. Tentu saja, membiarkan kekuatan sebanyak itu terbuang percuma hanya akan bodoh. Huah! Luo Feng segera menyerap seluruh air kekuatan dewa itu. Saat naik dari lantai pertama ke ketiga menara Wuqi, ia telah menghabiskan sangat banyak kekuatan dewa. Terutama setelah tubuh aslinya di bumi mencapai terobosan gen kehidupan hingga 16.000 kali. Tubuh binatang bertanduk emasnya juga terus kehilangan kekuatan dewa untuk mengisi tubuh aslinya, membuatnya selalu kekurangan pasokan energi. Dengan kekuatan sebanyak ini, aku harus menyerap semuanya. Tubuh dewaku harus kembali pada kondisi terkuat yang dapat kucapai. Luo Feng menghancurkan tubuh dewanya menjadi kekuatan murni. Lalu menyusunnya kembali. Tubuh dewanya menyerap sungai itu seperti orang yang kehausan. Setelah penyusunan ulang, tingkat gen kehidupan tubuh Dewa Luo Feng mencapai 28.000 kali. Namun itu masih belum cukup. Sebelumnya, setelah mengumpulkan sampel darah, sisik, dan rambut dari makhluk laut terpencil di alam semesta primal, ia berhasil menembus 16.000 kali gen kehidupan dalam satu langkah. Setelah itu, sambil menunggu para prajurit lain naik ke lantai 3 menara Wuqi, ia berkultivasi di ruang percepatan waktu 10.000 kali dan berhasil menembus beberapa kali hingga mencapai 28.000 kali. Sayangnya, batas tahap pertama tubuh dewa adalah 30.000 kali dan ia tidak pernah berhasil menembus angka itu sebelumnya, meski memiliki warisan penciptaan dan banyak sampel makhluk dewa sejati. Diagram kehidupan. Luo Feng berjalan di sepanjang sungai kekuatan dewa dan melihat banyak diagram kehidupan 3 dimensi di dinding, tipe darah dan daging, batu, energi, logam, tumbuhan, dan sebagainya. Tingkat gen kehidupan di diagram itu dimulai dari 10.000 sampai 30.000 kali. Pemahaman Luo Feng terhadap tipe darah dan daging adalah yang tercepat. Ia memfokuskan dirinya pada jenis itu terlebih dahulu, sambil sedikit mempelajari jenis lain. Hari demi hari berlalu. Di alam semesta primal, lautan jauh terus mempelajari sampel hidup dengan warisan penciptaan. Di dalam ruang warisan, tubuh binatang bertanduk emas juga terus bereksperimen. Dalam waktu 15 hari, Luo Feng berhasil menembus lagi. Tingkat gen kehidupannya melonjak menjadi 32.000 kali. Setelah itu, ia terus memperdalam pemahaman, hingga akhirnya mencapai 30.000 kali dan menembus tahap 1 tubuh dewa. Hong! Tubuh Dewa Luo Feng meningkat 10 kali lipat hingga mencapai tinggi 1 juta kilometer. Tubuh binatang bertanduk emas pun bertambah besar dengan cepat. Di ujung sungai, ia menemukan pintu kayu besar. Di sana terdapat diagram kehidupan tidak lengkap bertipe darah dan daging. Luo Feng memperbaikinya setelah beberapa saat berpikir, lalu cahaya biru membawa dirinya ke bagian lorong berikutnya. Lorong berikutnya lebih dalam dan lebih lebar. Diagram kehidupan di kedua sisi jauh lebih rumit. Jika tahap pertama dimulai dari tingkat sempurna, tahap kedua dari 10.000 hingga 30.000, maka tahap ketiga pasti dari 30.000 hingga 60.000.
Luo Feng mengamati, tetapi kali ini ia tidak bisa memahami diagram itu dengan mudah. Ia berdiri berbulan-bulan di diagram pertama. Dengan percepatan waktu 10.000 kali. Itu berarti ia sebenarnya belajar selama ribuan tahun. Lambat laun, ia menembus pemahaman diagram pertama, lalu diagram kedua, kemudian diagram ketiga. Selama 1 tahun 6 bulan, tingkat gen kehidupannya naik menjadi 40.000 kali. Setelah 80 tahun, mencapai 50.000 kali. Namun selama lebih dari 1.000 tahun berikutnya, ia tidak menembus sama sekali. Tetapi ia tidak mau menyerah. Jalan dewa sejati ini adalah kesempatan yang tak ternilai. Jika ia melewatkannya, ia mungkin perlu waktu 1.000.000 kali lebih lama untuk mengejarnya. Di luar Menara Wuci, prajurit-prajurit mulai dikeluarkan setelah masa tinggal maksimal mereka habis. Para komandan melihat dari Istana Perak, menyadari bahwa prajurit Bima Sakti, Luo Feng, telah melampaui semuanya dan masih terus naik. Mereka tidak tahu apa yang ia dapatkan di sana, namun jelas itu sangat besar. Luo Feng tidak menyadari bahwa batas waktu maksimal untuk berada di jalan dewa sejati hanyalah setengah era. Kini sudah tahun ke-4200 ia berada di sana. Ia berdiri diam di depan diagram kehidupan terakhir selama lebih dari 2000 tahun. Tiba-tiba, ia tersenyum. Semua keraguan hilang. Pencerahan besar muncul di benaknya. Hong! Tubuh Dewa Luo Feng kembali hancur dan tersusun ulang. Sungai kekuatan dewa bergetar, mengalir masuk ke tubuhnya. Tubuh dewanya tumbuh hingga 100 juta kilometer. Tingkat gen kehidupannya menembus 60.000 kali. Namun berbeda dengan makhluk raksasa lain yang lamban, tubuh besarnya justru sangat gesit dan kuat. Tubuh aslinya di bumi, dan tubuh binatang bertanduk emas juga mencapai kondisi terbaik. Luo Feng mengecilkan dirinya dan berjalan ke pintu kayu berikutnya. Ia memperbaiki diagram kehidupan terakhir, lalu cahaya biru membawanya lebih jauh. Di hadapannya kini hanyalah lorong kosong. Tidak ada sungai kekuatan dewa. Tidak ada diagram kehidupan. Tidak ada apapun. Kosong. Luo Feng tertegun. Luo Feng melihat dinding di sampingnya, tetapi tidak ada spesimen atau diagram kehidupan. Kosong? Apa maksudnya? Diagram kehidupan di sini tidak berbentuk spesimen? Dengan kebingungan, Luo Feng berjalan maju. Ia mengamati seluruh ruangan portal, tetapi tetap tidak menemukan apapun yang istimewa. Tiba-tiba terdengar suara halus. Suara itu tipis dan lemah, tetapi terasa datang dari segala arah. Perlahan volumenya meningkat. Titik-titik cahaya hitam bermunculan dan berkumpul di udara, lalu membentuk sosok kabur yang bersinar hitam. Sosok itu tampak sederhana, namun Luo Feng merasakan dorongan kuat untuk berlutut dan menyembahnya. Sosok itu berdiri membelakanginya. Engkau hanya selangkah lagi menjadi dewa sejati puncak, ucap sosok kabur itu perlahan. Ingat, jika ingin mencapai puncak dewa sejati, kau harus mengandalkan dirimu sendiri. Aku harap kau bisa mencapai puncak Menara Wuci. Sosok itu berbalik sejenak menatap Luo Feng, lalu menghilang. Luo Feng terdiam. Ia tidak melihat wujud sosok itu dengan jelas, tetapi rasa hormat dan dorongan untuk mengikutinya sangat kuat, seolah ia rela mati demi sosok tersebut. Ini pasti kesadaran virtual, gumam Luo Feng, dan jauh lebih kuat dibanding kesadaran virtual warisan Sungai Duandong. Kesadaran virtual bukan makhluk hidup, tetapi membawa seluruh ingatan dan kekuatan pemilik aslinya. Itu sebabnya ia bisa memahami hukum kekacauan dan memiliki kemampuan luar biasa. Luo Feng menduga kesadaran virtual ini ditinggalkan langsung oleh Yang Mulia, Raja Suci. Hanya dengan melihat sosok kabur itu saja, Luo Feng sudah rela mempertaruhkan nyawanya. Jika Raja Suci hadir secara nyata, mungkin ia rela mati demi beliau. Ini pasti Yang Mulia Raja Suci. Menara Wuci adalah bangunan miliknya. Diagram kehidupan di jalur dewa sejati ini sangat berharga. Bahkan aku tidak mendapatkannya dalam warisan Sungai Duandong. Makhluk agung yang bekerja langsung untuk Raja Suci pun tidak memenuhi syarat melihatnya. Hanya Raja Suci yang bisa meninggalkan kesadaran virtual di sini. Luo Feng mulai menyadari bahwa misi penyegelan ini jauh lebih luar biasa daripada perkiraannya. Awalnya, ia hanya menginginkan mesin perang Wukigot
dan kesempatan untuk melatih diri. Namun ia tidak pernah membayangkan bahwa jalur dewa sejati menyimpan harta sebesar ini. Aku yakin benda raksasa di samudera semesta itu adalah tubuh Raja Suci setelah wafat, pikir Luo Feng. Beliau membangun menara Wuqi sebelum meninggal, menciptakan Wuqi God, dan mengatur seluruh misi penyegelan. Tiba-tiba sebuah pilar cahaya turun menutupi Luo Feng. So, tubuhnya langsung tersedot masuk portal. Luo Feng muncul di dunia bersalju yang luas. Jadi ini lantai 5, ujarnya sambil tersenyum. Keuntungannya di lantai 4 sangat besar. Dalam lebih dari 4.000 tahun, tubuh ketuhanannya telah mencapai 60.000 kali standar gen kehidupan, dan tinggal selangkah lagi menuju 90.000 kali. Ia teringat pesan kesadaran virtual Raja Suci, bahwa untuk mencapai batas dewa sejati, ia harus mengandalkan diri sendiri. Misi penyegelan ini tampak menyimpan rahasia besar. Ia bertanya-tanya bagaimana Raja Suci bisa meninggal dan tubuhnya mengambang di samudera semesta. Mengapa pikiran asli memandu prajurit menuju tubuh raksasa itu? Dan kekuatan apa yang digunakan guru bintang petir sebelum mati? Di luar menara Wuqi, di dalam istana perak, 4 pemimpin lembah Raja Suci menunggu. Mereka tidak bisa melihat Luo Feng karena ia sudah memasuki area terdalam jalur dewa sejati. Tiba-tiba gambar lantai 5 muncul di layar. Dia sudah sampai lantai 5, seru pemimpin kabut hitam. Kurang dari setengah era, dan dia sudah sejauh ini. Tetap saja, kenyataannya dia sudah berada di lantai 5. Keempat pemimpin itu sangat bersemangat. Apakah prajurit galaksi itu bisa mencapai lantai 8? Lantai 5-7 sangat menantang. Banyak prajurit dunia jin yang sampai lantai 5, tetapi kebanyakan gugur di lantai 5, 6, atau 7. Hanya satu prajurit yang pernah mencapai lantai 8. Jika dia berhasil menembus lantai 8, dia naik ke lantai 9. Dan jika berhasil mencapai puncak, dia akan disegel. Di dunia bersalju, Luo Feng melihat sekeliling. Hanya aku? Lalu prajurit yang lain? Ia teringat bahwa sebelumnya ada 15 prajurit di lantai 4. Angin dan salju tiba-tiba turun menutupi tubuhnya. Suara tua bergema. Prajurit galaksi, semua prajurit lain telah gugur. Mulai sekarang, hanya kau yang melanjutkan. Di lantai 5 ada satu makhluk kuat. Jika kau bisa mengalahkannya, kau naik ke lantai 6. Jika gagal, kau akan dikeluarkan dari menara Wuqi. Luo Feng mengangguk kecil. Di kejauhan, seorang pria berjubah putih berjalan mendekat. Langkahnya tenang, namun jaraknya terus mengecil. Ia bertelinga runcing, tampan, dan memiliki tahi lalat merah di antara alisnya. Prajurit galaksi, katanya tersenyum. Energi saya akan disesuaikan dengan levelmu. Engkau ahli pisau, jadi saya juga akan melawanmu dengan pisau. Ia mengangkat tangan. Salju di sekitarnya berkumpul membentuk bilah es. Seluruh tubuhnya berubah seperti pisau yang mengarah pada Luo Feng. Luo Feng mengeluarkan pisau bayangan darah. Serangan pertama. Pria berjubah putih bergerak seperti hantu. Dunia di sekitar Luo Feng dipenuhi bayangan pedang. Namun Luo Feng langsung merobek ilusinya. Tetap saja, pedang es pria itu sudah menghantamnya. Pria itu semakin agresif. Serangan kedua. Tebasannya membelah dunia bersalju. Luo Feng membalas dengan cahaya pedang yang membentuk dunia miniatur. Saat keduanya bertabrakan, dunia miniatur itu retak. Serangan ketiga, dan seterusnya. Serangan ke-9, serangan 36, serangan 99, serangan 163. Pria berjubah putih itu seperti tak kenal lelah. Setiap teknik yang ia keluarkan berbeda dari sebelumnya. Tidak ada satupun serangan yang sama. Awalnya Luo Feng tertekan, namun lama-kelamaan ia semakin bersemangat. Aku mengerti, lantai ini bukan ujian, ini hadiah. Teknik pedang pria itu mencakup dasar 10 hukum alam semesta. Emas, kayu, air, api, tanah, angin, petir, cahaya, waktu, dan ruang. Hanya dari hukum emas saja, ia menunjukkan 16 teknik pedang berbeda. Semuanya mencapai tingkat tertinggi di level 6. Pemahaman Luo Feng tentang 10 hukum dasar melonjak pesat.
Satu serangan saja bernilai lebih dari belajar 10.000 era. Bagaimana mungkin ia tidak gembira? Teknik pedang pria berjubah putih itu membuat Luo Feng terpesona. Semua serangannya berada di level 6 tingkat atas, jadi sebenarnya tidak mengancam Luo Feng. Namun, pria itu mampu menciptakan teknik tersebut hanya dengan hukum dasar, dan itulah yang membuat Luo Feng kagum. Di ruang warisan, tubuh binatang bertanduk emas juga memantulkan gerakan pedang itu. Serangan 360. Setelah Luo Feng menahan semuanya, pria berjubah putih itu mundur dan berdiri diam. Luo Feng bingung. Karena 360 serangan itu tidak bisa melukaimu. Bersiaplah untuk teknik pedang yang lebih kuat, kata pria berjubah putih itu. Bilah esnya berkilau. Seekor makhluk aneh seperti kadal bertanduk emas muncul dan mengaum keras. Dewa binatang emas? Makhluk itu berlari dengan tanduknya mengarah ke depan, membakar energi hidupnya. Cahaya emas memecah ruang. Luo Feng segera memanggil cahaya air dan api untuk menahannya. Luo Feng terpana. Gabungan hukum emas dan ruang. Teknik pedang level 7. 360 serangan sebelumnya memakai hukum dasar dan berada di level 6 tingkat atas. Namun serangan baru ini memadukan hukum emas dan ruang. Kekuatannya menembus level 7, sehingga Luo Feng harus memakai cahaya air dan api untuk bertahan. Pria berjubah putih itu memang meniru energi Luo Feng, tetapi hasilnya menjadi jauh lebih kuat. Luo Feng bisa menghadapi serangan awal karena ia memakai pedang bayangan darah dan inkarnasi nirvana. Lantai 5 hanya menguji kemampuan bertarung. Semua bantuan dari harta sejati tertinggi tidak dihitung. Para pemimpin di Istana Perak segera mengerti. Dia sudah memahami rahasia lantai 5, seru mereka. Luo Feng benar-benar memahami tujuan tes itu. Serangan-serangan sebelumnya sangat menginspirasinya. Berkat warisan Sungai Duandong, ia tahu pentingnya menguasai 10 hukum dasar. Ia memang sudah memahaminya, namun belum sedalam ini. Hukum seperti elemen. Setelah menguasainya, seseorang harus bisa menggabungkannya. Di Samudra Semesta, teknik level 5 tingkat atas sudah termasuk teknik tertinggi, tetapi sangat sulit menembusnya. Luo Feng mampu menciptakan inkarnasi nirvana lewat gabungan emas dan ruang, berada di level 6 tingkat atas. Cahaya air dan api berasal dari gabungan air, api, dan emas. Perbedaan antara batas dan kesempurnaan sangat jauh. Misalnya, tingkat gen kehidupan 10.000 kali disebut sempurna, tetapi Luo Feng mencapai 60.000 kali. Dengan bantuan ruang warisan, pemahaman Luo Feng makin mendalam. Serangan 399. Pria berjubah putih berubah menjadi tornado emas yang menyelimuti area. Luo Feng mengayunkan pedang bayangan darah, cahaya pedangnya meledak beringas, menghancurkan seluruh energi, waktu, dan ruang di sekitarnya. Pria berjubah putih terlempar mundur 3 langkah, menatap Luo Feng dengan kaget. Luo Feng tersenyum puas. Ia akhirnya menciptakan teknik pedang level 7 tingkat atas. Inkarnasi nirvana berada di level 6 atas. Cahaya air dan api berada di level 7. Namun setelah itu, ia sulit menembus lagi. Di Nine Smoke Marsh, ia sempat berada di ambang terobosan ketika membunuh dewa sejati binatang aneh di depan 10.000 dewa sejati. Tetapi ia belum punya pemahaman yang cukup. Sekarang, setelah serangan-serangan di lantai 5 memperkuat fondasinya, Luo Feng berhasil menyatukan hukum air, api, emas, dan ruang menjadi teknik pedang yang merobek segalanya. Ia menamainya Jalan 9 Hari. Teknik ketiganya setelah inkarnasi nirvana dan cahaya air dan api. Ia akan mengukirnya di pedang bayangan darah nanti. Untuk saat ini, ia bertekad menaklukkan lantai 9 dan mencapai puncak Menara Wuci. Para pemimpin di Istana Perak terpana. Dia menerobos ke teknik pedang level dewa sejati rata-rata. Level teknik pedang, level 6 atas, dewa sejati dasar. Level 7 atas, dewa sejati rata-rata. Level 8 atas, dewa sejati senior level 9 atas. Dewa sejati batas, level 10 atas. Dewa sejati tertinggi biasanya butuh harta sejati tertinggi. Hanya 2 pewaris Sungai Duandong yang bisa menciptakan teknik level 8 saat masih master alam semesta.
Kebanyakan hanya sampai level 7 atas, dan kini Luo Feng mencapai tahap itu juga. Dengan teknik pedang baru ini, Luo Feng merasa akhirnya mampu memahami ukiran tingkat ketiga Shi Wu Wing, yang sebelumnya terlalu rumit. Tingkat pertama adalah ruang waktu kekacauan. Tingkat kedua negara emas. Ia sangat menantikan tingkat ketiga. Pertarungan terus berlangsung hingga serangan ke-450. Pada akhirnya, pria berjubah putih terseret mundur dan menyerah. Kau memang kuat, aku mengaku kalah. Ia menurunkan pedangnya. Tubuhnya berubah menjadi serpihan salju dan menghilang. Luo Feng berdiri terkejut. Sudah selesai? Begitu saja? Ia belum berhasil menciptakan teknik pedang level 8, meski pria berjubah putih sudah memberikan 360 serangan hukum dasar dan 90 serangan gabungan hukum. Namun Luo Feng menyadari bahwa bila ia memakai teknik dari harta sejati tertinggi, hasil tes pasti berbeda. Menara Wuqi bisa membedakan teknik pribadi dari teknik yang diperkuat harta sejati. Tiba-tiba pilar cahaya turun dan menelan tubuhnya, membawa Luo Feng pergi dari lantai 5. Pada tingkat ke-6 Menara Wuqi, Luo Feng muncul dan langsung melihat sekeliling. Dunia itu berupa pegunungan luas tanpa batas. Dari langit, terdengar suara tua berkata bahwa ia hanya perlu bertahan hidup untuk melewati tingkat ini dan bisa masuk ke tingkat ke-7. Suara itu juga mengatakan bahwa prajurit Bima Sakti sudah sangat dekat dengan puncak Menara Wuqi. Luo Feng tersenyum. Hanya bertahan hidup terdengar sederhana, tapi justru membuat level ini menjadi sulit. Di kejauhan, tanah tiba-tiba bergetar keras. Gunung retak, bebatuan runtuh, dan sebuah bayangan hijau tua perlahan muncul dari bawah tanah. Makhluk raksasa itu akhirnya keluar sepenuhnya. Wujudnya seperti katak hijau tua dengan wajah sangat jelek dan seluruh kulit tubuhnya dipenuhi mata yang jumlahnya mencapai 1000. Ketika mengaum, semua mata memancarkan cahaya emas yang melesat jauh sebelum menghilang. Makhluk 1000 mata itu menatap Luo Feng dan berkata bahwa ia akhirnya punya kesempatan muncul kembali. Ia akan menangani Luo Feng perlahan, dan semakin lama Luo Feng bertahan, semakin bahagia dirinya. Makhluk itu berkata bahwa pada tingkat ke-6, bentuk kehidupan sepertinya sangat jarang. Luo Feng tertawa kecil. Tubuh mawarilahnya yang sangat besar dan tumpukan harta sejati automaton yang ia kumpulkan membuatnya yakin bisa bertahan. Ia tidak mungkin menyerah hanya karena makhluk itu ingin membuatnya kalah. Makhluk 1000 mata mengaum keras, membuat tanah pecah menjadi ribuan pulau raksasa, yang kemudian memadat menjadi bilah-bilah hitam sepanjang ratusan ribu kilometer. 1000 bilah hitam itu melayang dan siap menyerang. Makhluk itu berharap Luo Feng bisa bertahan lama. 1000 bilah hitam itu melesat dengan kecepatan mengerikan. Luo Feng mengernyit. Lawan yang bisa mengendalikan banyak senjata spiritual adalah yang paling merepotkan. Biasanya, makhluk agung hanya bisa mengendalikan satu dengan kekuatan penuh. Yang lain akan melemah. Namun makhluk ini bisa membagi kesadaran menjadi 1000, dan setiap bagian tetap memiliki kekuatan penuh. 1000 bayangan pedang menutupi langit. Begitu Luo Feng menangkis satu, 999 lainnya sudah mengepung. Ia menggunakan teknik tubuhnya dan hantu darah untuk menangkis sambil mundur. Namun pedang-pedang itu selalu mengejar. Menurut Luo Feng, serangan berbasis kuantitas seperti ini tidak berarti apa-apa selama tidak menyerangnya bersamaan dalam satu titik. Pengepungan seperti ini masih bisa ia kendalikan. Di Istana Perak dekat Menara Wuqi, para komandan memperhatikan layar yang menampilkan pertarungan itu. Mereka sepakat bahwa teknik tubuh Luo Feng adalah bagian terkuatnya, dan tingkat ke-6 yang menilai teknik tubuh justru akan menjadi tingkat paling mudah baginya. Bahkan ada yang bertaruh bahwa makhluk 1000 mata akan memakai teknik cahaya hati 1000 mata. Sementara itu, Luo Feng sudah terbiasa menghadapi lawan yang memakai senjata spiritual sejak berlatih di ruang warisan. Ia pernah berlatih menghadapi generasi makhluk super, termasuk yang mengontrol senjata spiritual dalam jumlah banyak. 1000 pedang mengepung Luo Feng seperti badai. Mayoritas benturan terjadi pada hantu darah. Terkadang tubuh Dewa Luo Feng terkena pukulan, namun ia selalu menerapkan posisi terbaik. Ia mampu bertahan sambil tetap mengatur jarak.
Makhluk 1000 mata yang mulai terdesak mengubah pola serangan. 1000 bilahnya dibagi menjadi 100 kelompok, masing-masing 10 bilah yang bergerak selaras. Kekuatan mereka meningkat berkali-kali lipat dan memaksa Luo Feng ke situasi yang lebih berbahaya. Luo Feng menggabungkan teknik tubuh dan teknik pedangnya. Ia bergerak luwes, kadang menghindar, kadang menyerang. Teknik tubuh terkuatnya meledak dengan sempurna. Jalur 9 langit ia jalankan, merobek dan melempar bilah-bilah hitam ke segala arah. Formasi 1000 bilah langsung berantakan. Setiap langkah Luo Feng mengguncang tanah dan memecah gunung. Para komandan yang menyaksikan semakin terkejut. Mereka menyadari bahwa Luo Feng tidak hanya bertahan, tapi menggabungkan serangan untuk memperkuat kemampuan menghindar. Teknik tubuhnya sudah berada pada tingkat penguasaan hukum yang sangat tinggi, bahkan mendekati kesempurnaan. Makhluk 1000 mata akhirnya mengakui kekalahan. Ia memuji Luo Feng sebagai salah satu pejuang terkuat yang pernah ditemuinya dan mengatakan bahwa Luo Feng mungkin benar-benar mencapai puncak menara Wuqi. Setelah itu, ia menembus tanah dan menghilang. 1000 bilah hitam pun kembali menjadi gunung-gunung. Luo Feng menghela napas. 1000 bilah dengan satu hati, kekuatan ledakannya sebanding dengan dirinya. Makhluk itu kemungkinan adalah dewa ruang kosong sejati. Cahaya turun dari langit dan menyelimuti Luo Feng. Lalu ia menghilang dari tingkat ke-6 Menara Wuqi. Di lantai 7 Menara Wuqi adalah dunia yang sedingin es. Gunung es yang hampir transparan berada dekat di depan Luo Feng. Lantai 7! Luo Feng sangat senang. Ada total 9 lantai di Menara Wuqi. 8 lantai pertama adalah ujian. Dan jika aku bisa naik ke lantai 9, aku akan berhasil. Semakin Luo Feng memikirkannya, semakin ia yakin bahwa ada rahasia besar yang tersembunyi di lantai 9 Menara Wuqi. Hanya ada 2 bahaya yang tersisa, yang di lantai 7 dan 8. Luo Feng melihat sekeliling dengan waspada. Tidak peduli seberapa kuat dirinya, ia harus berhati-hati. Semakin dekat ia pada kemenangan akhir, semakin ia harus berhati-hati. Riak luar angkasa menyebar di langit yang dipenuhi udara dingin, dan satu mata raksasa muncul. Mata dewa, Luo Feng linglung. Lantai 3 menampilkan perangkap kematian terakhir di Menara Wuqi. Lantai itu juga memiliki mata dewa yang menghasilkan kejutan pikiran yang sangat kuat. Kenapa lantai 7 memiliki mata dewa juga? Apa ini juga kejutan pikiran? Luo Feng ragu. Tapi seharusnya sama seperti lantai 3. Paling tidak harus ada perbedaan. Mata dewa itu memancarkan cahaya keemasan kabur, menutupi Luo Feng. Prajurit Bima Sakti. Suara kuno bergema di telinganya. Jika kamu melewati ujian mata dewa, kamu akan memasuki lantai 8 Menara Wuqi, yang akan menjadi ujian terakhirmu. Suara kuno itu menghilang. Cahaya keemasan yang kabur segera melepaskan kejutan pikiran yang kuat, membuat Luo Feng kesal. Kejutannya persis sama kuatnya dengan kejutan mental di lantai 3 saat ujian di sana berakhir. Serangan pikiran. Luo Feng menatap mata dewa itu. Ia harus menanggungnya secara langsung tanpa melarikan diri. Serangan itu tidak terlihat, jadi tidak mungkin ia bisa bersembunyi darinya. Ia harus menolaknya secara langsung. Pikiran melawan pikiran. Kenapa lantai 7 masih memakai serangan pikiran? Luo Feng bingung. Tapi ia menghentikan pikirannya dan mulai melawan serangan mental itu dengan seluruh kekuatannya. Keempat pemimpin itu menatap layar. Kemauan prajurit Bima Sakti itu sangat kuat, jadi dia akan mudah melewati lantai 7. Suara pemimpin raksasa itu bergemuruh. Mari kita lihat seberapa banyak yang bisa dia pelajari dari teknik mata dewa. Teknik mata dewa diciptakan oleh Yang Mulia Raja Dewa, kata pemimpin kabut hitam. Ini teknik khusus, dan di dunia jin, hanya teknik khusus yang dapat disegel. Mereka yang punya kontribusi khusus atau potensi besar baru bisa mendapatkannya. Benar, 6 prajurit berhasil mencapai lantai 7 Menara Wuqi. 5 gagal, 1 berhasil sampai lantai 8. Yang terburuk dari mereka bahkan tidak menyelesaikan volume pertama. Yang terbaik menyelesaikan volume ketiga. Luo Feng tidak tahu tentang itu. Ia berfokus melawan serangan pikiran dengan segala kekuatannya. Kadang ia menatap mata dewa di langit,
Kadang ia melihat gunung es yang hampir transparan di sekitarnya. Aku hanya harus melawan serangan pikiran seperti ini, pikir Luo Feng. Apa batas dari mata dewa ini? Walau kemauannya sangat kuat, semuanya ada batasnya. Jika serangan mata dewa melampaui batas itu, ia akan pingsan dan dipindahkan keluar. Tapi ini kesempatan bagus untuk mempertajam kemauanku, pikir Luo Feng. Ada 8 tingkat bahaya di Menara Wuqi. Aku tidak percaya lantai 7 akan menghentikanku. Luo Feng terus melawan. Cahaya keemasan kabur menutupi seluruh area. Tubuh Luo Feng tampak seperti diselimuti cahaya emas. Serangan pikiran terus meningkat hingga mencapai tingkat batas dewa sejati dalam waktu singkat. Namun itu bukan apa-apa bagi Luo Feng. Hah? Luo Feng tiba-tiba menangkap sesuatu di gunung es. Karakter kuno muncul di permukaannya. Karakter-karakter itu menutupi seluruh gunung. Karakter-karakter itu berasal dari jilid pertama teknik mata dewa. Teknik mata dewa? Luo Feng sangat gembira. Hahaha. Semua lantai setelah lantai 3 memiliki hadiah. Walaupun ada bahaya, hadiahnya besar. Lantai 7 memberiku teknik secara langsung. Teknik rahasia berbeda dari teknik biasa. Teknik tingkat ksatria alam semesta tidak berguna di hadapan para master alam semesta. Makhluk agung butuh teknik yang cocok dengan tingkat mereka. Teknik biasa tidak bisa membantu mereka. Namun teknik rahasia berbeda. Teknik seperti Duan Mi, Dong Hua, dan Sungai Abadi adalah teknik rahasia yang berguna bagi makhluk di semua tingkat. Teknik rahasia yang kuat, seperti Unding River, bisa meningkatkan kekuatan seseorang secara signifikan. Teknik rahasia sangat berharga, bahkan di peradaban kuno. Luo Feng sebelumnya pernah mendapat seluruh rangkaian Duan Mi, tetapi karena batas pikirannya saat itu, ia hanya bisa membaca 3 jilid pertama. Setelah seseorang menjadi dewa ruang hampa sejati, ia baru bisa membaca bagian terakhir dari Duan Mi. Saat seseorang masih di tingkat master alam semesta atau dewa sejati, teknik rahasia seperti Duan Mi membantunya menyamai, bahkan mengalahkan teknik pembakaran kekuatan dewa tingkat tinggi. Dan keuntungan ini akan menetap ketika ia naik ke tingkat yang lebih tinggi. Di dunia jin, hanya beberapa tahap awal dari teknik pembakaran kekuatan dewa yang tersebar. Aku dapat teknik rahasia. Luo Feng berkata penuh kegembiraan. Aku ingin lihat teknik rahasia macam apa ini. Apakah Sungai Duandong juga punya? Warisan Sungai Duandong hanya memberi satu pewaris tiap generasi. Tapi Yang Mulia Raja Saleh membangun kekuatan super besar. Mungkin teknik yang ia miliki tidak dimiliki Sungai Duandong. Hah? Luo Feng fokus lagi. Serangan mental tidak lagi mengganggunya. Teknik mata dewa adalah teknik untuk pikiran. Ia semakin gembira. Keberuntungan besar. Ia punya warisan Sungai Duandong dan memahami peradaban kuno. Jadi ia tahu betapa pentingnya teknik mata dewa. Teknik ini adalah teknik rahasia untuk menggunakan kemauan sebagai kekuatan serangan. Mungkin leluhur Sungai Duandong hanya mampu membuat 3 atau 4 jilid. Tetapi itu tidak cukup untuk level tertinggi. Hanya teknik yang lengkap. Teknik yang luar biasa di peradaban kuno. Yang benar-benar berharga. Seperti Duan Mi, Dong Hua, dan Sungai Abadi. Luo Feng membaca pengantar jilid pertama teknik mata dewa. Kemauan. Setiap makhluk agung memiliki kemauan. Ada yang kuat, ada yang lemah. Makhluk lemah, ketika mati semuanya lenyap. Namun makhluk agung, ketika mati, kemauan mereka bisa tetap ada. Setetes darah, sepotong sisik, semuanya mengandung tekanan mental besar. Saat makhluk agung bertarung, pikiran mereka juga saling beradu. Jika perbedaan kemauan terlalu besar, yang kuat bisa membuat yang lemah koma seketika. Luo Feng mengangguk. Makhluk agung memiliki jiwa, kesadaran, dan kemauan keras. Jika jiwa hancur, mereka mati selamanya. Kesadaran dibangun dari kekuatan jiwa. Semakin kuat jiwa, semakin kuat kesadarannya. Jika dua makhluk bertarung dan perbedaan kesadaran sangat besar, misalnya dewa sejati melawan ksatria alam semesta, makhluk yang lebih kuat bisa menghancurkan jiwa yang lemah dengan mudah. Namun kemauan berbeda. Kemauan tidak berkaitan dengan kekuatan jiwa. Bahkan makhluk dengan jiwa lemah bisa memiliki kemauan yang kuat. Saat masih lemah,
kemauan tidak banyak membantu kecuali untuk melawan ilusi. Ketika seseorang mati, kemauannya lenyap dan tidak bermanfaat. Namun setelah seseorang menjadi dewa sejati, dewa ruang hampa sejati, atau lebih kuat, kemauan menjadi sangat berguna. Bahkan makhluk tertinggi yang mati pun meninggalkan setetes darah yang mengandung tekanan kemauan. Namun di peradaban kuno, sebagian besar makhluk agung hanya mampu memakai kemauan dengan cara primitif. Mereka tidak tahu cara memanfaatkannya dengan fleksibel. Kemauan tidak berwujud. Jadi, bagaimana cara menggunakannya? Hanya makhluk tertinggi yang benar-benar memahami kemauan, yang mampu menciptakan teknik berdasarkan kemauan. Teknik kemauan tidak seperti teknik pembakaran tenaga. Bahkan dewa ruang hampa sejati bisa mempelajari teknik pembakaran tenaga tingkat pertama. Namun teknik kemauan jauh lebih kompleks. Bahkan dewa sejati tidak bisa memahaminya. Hanya mereka yang menguasai hukum chaos yang dapat menguasainya. Teknik mata dewa adalah teknik rahasia yang dibuat oleh Yang Mulia Raja Saleh. Hanya mereka yang kemauannya telah mencapai tingkat dewa ruang hampa sejati yang bisa berlatih teknik mata dewa. Ini seperti melatih hati, gumam Luo Feng. Selain panduan latihan teknik rahasia, volume pertama juga menjelaskan cara meningkatkan kemauan. Seseorang harus fokus pada hatinya, memahami dirinya, mengasah pikiran, dan terus meningkatkan kualitas hatinya. Mata dewa terus memancarkan cahaya keemasan, dan serangan mentalnya terus meningkat. Serangan itu telah melewati batas dewa sejati. Ada jarak besar antara batas dewa sejati dan dewa ruang hampa sejati. Namun Luo Feng masih bisa bertahan, meski tidak dengan mudah. Karakter di Gunung Es terus muncul, hingga seluruh isi volume pertama selesai ditampilkan. Butuh waktu lama hanya untuk volume pertama. Kalau kemauan seseorang tidak lebih kuat dari batas dewa sejati, dia mungkin tidak akan bisa membaca volume pertama. Luo Feng menghela napas. Ia lalu melihat gunung es lain di kejauhan. Karakter kembali muncul di permukaannya. Oh, ini volume kedua teknik mata dewa. Luo Feng takjub dan langsung mulai menghafalnya. Banyak karakter mulai muncul dari lereng gunung es yang transparan. Dengan sekali pandang, Luo Feng bisa membaca teknik baru itu seketika. Itu adalah seluruh isi dari jilid kedua. Dia sudah selesai membaca seluruh volume, dan Luo Feng merasa lega. Setelah beberapa saat, lagi! Luo Feng berbalik dan melihat gunung es lain di kejauhan. Karakter-karakter kembali muncul dengan cepat di lereng gunung es yang dingin dan transparan. Itu adalah jilid ketiga dari teknik mata dewa. Karakter-karakter itu terus bermunculan tanpa henti. Pemimpin kabut hitam memandangi layar di istana. Apakah itu jilid ketiga teknik mata dewa? Sangat cepat. Luar biasa. 3 jilid pertama semuanya sudah muncul. Prajurit Bima Sakti telah mempelajarinya. Dibandingkan semua prajurit sebelumnya yang pernah mencoba ujian ini, dia adalah kandidat terbaik. Total ada 9 jilid. Mari kita lihat sampai jilid berapa dia bisa bertahan. Apakah Yang Mulia Raja Saleh benar-benar meletakkan ke-9 jilid itu di sana? Tanya pemimpin raksasa itu, bingung. Ketiga pemimpin lainnya menggeleng. Siapa yang tahu? Prajurit terbaik sebelumnya saja hanya menyelesaikan 3 jilid pertama. Tidak ada yang tahu berapa jilid yang ditaruh Yang Mulia Raja Saleh di sana. Meskipun mereka berempat adalah pemimpin, dan semuanya merupakan makhluk besar yang tersegel, mereka sendiri tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan semua 9 jilid teknik mata dewa. Dalam kelompok kuat manapun, semakin tinggi tingkat tekniknya, semakin penting teknik itu, dan hanya diberikan berdasarkan kontribusi. Jilid keempat. Dia mulai mempelajari jilid keempat. Serangan kemauan yang muncul kini benar-benar luar biasa, tapi prajurit Bima Sakti tampaknya masih mampu menahannya. Mungkin dia bisa memahaminya lebih jauh. Keempat pemimpin itu menahan napas, ingin tahu sampai jilid berapa Bima Sakti bisa bertahan. Luo Feng merasa lega. Akhirnya, ia menyelesaikan 4 jilid pertama. Setiap jilid mengandung bahan yang sangat banyak dan butuh waktu cukup lama untuk semuanya muncul di permukaan gunung es. Ia sempat khawatir tidak mampu menahannya. Jilid kelima.
Luofeng menoleh ke gunung es lain. Karakter mulai muncul lagi. Itu adalah jilid kelima dari teknik mata dewa. Namun, Luofeng mulai kewalahan ketika baru sepertiga volume kelima muncul. Tidak. Ia menatap mata dewa yang melayang di atas langit. Cahaya keemasan kabur menutupi tubuhnya, dan getaran kemahuannya semakin kuat. Serangan kemauan yang sangat kuat, gumam Luofeng mulai cemas. Ini pasti sudah mencapai tingkat dewa ruang hampa sejati tingkat senior. Karakter di gunung es terus bermunculan. Luofeng tidak rela jatuh sebelum menyelesaikan jilid itu. Tekanan yang sangat kuat menghantam kemauannya. Rasanya seperti gunung besar yang menekan pikirannya, membuat alurnya melambat. Jilid kelima. Cepat! Luofeng gugup. Beberapa saat berlalu. Seluruh isi jilid kelima akhirnya muncul, dan karakter jilid selanjutnya mulai tampil di gunung es lain. Jilid ke-6, kata Luofeng dengan napas berat. Ia bisa merasakan karakter-karakter itu muncul semakin cepat. Memang demikianlah teknik mata dewa. Setiap volume muncul lebih cepat daripada yang sebelumnya. Wajah Luofeng memucat di bawah serangan kemauan yang menakutkan. Tubuhnya bergetar, tetapi matanya tetap terpaku pada gunung es. Ia memaksa dirinya menghafal materi jilid ke-6. Hong! Luofeng jatuh tersungkur ke tanah. Lututnya menabrak es. Tidak! Ia tahu ia sudah mencapai batasnya. Ia tidak sedang berada di ruang warisan untuk mengasah kemauan. Jika tekanan kemauan meningkat sedikit saja, ia akan pingsan. Aku tidak boleh jatuh sekarang. Setidaknya 6 jilid. Aku harus menyelesaikan 6 jilid. Luofeng meraung dalam hati. Waktu berjalan sangat lambat, seolah tiap detik berubah menjadi satu era. Karakter di gunung es terasa semakin lambat munculnya. Aku harus menyelesaikannya. Harus. Itu satu-satunya pikiran Luofeng. Ia ingin menyelesaikan 6 jilid pertama. Ia harus. Ia bisa merasakan kemauannya hampir hancur, tetapi ia tetap bertahan. Matanya mulai buram. Tetapi ia terus memaksa diri tetap menatap. Mengapa karakter ini muncul begitu lambat? Akhirnya, seluruh karakter dari jilid ke-6 muncul di permukaan gunung es. Pada saat bersamaan, jilid ke-7 mulai muncul di gunung es lainnya. Namun Luofeng tidak mampu bertahan lebih lama. Setelah menyelesaikan jilid ke-6, ia pun kehilangan kesadaran. Hong! Sebongkah pilar cahaya turun dan menutupi Luofeng yang sudah pingsan. Ia akhirnya meninggalkan lantai 7. Keempat pemimpin terdiam. Mereka melihat layar sambil menahan napas. Ketika sampai pada momen paling kritis, karakter-karakter muncul semakin cepat. Tidak ada jeda antara satu jilid ke jilid berikutnya. Semakin lama Luofeng bertahan, semakin banyak yang bisa ia baca. Mereka tahu betapa sulitnya meningkatkan kekuatan bagi makhluk yang sudah memahami hukum. Karena itu, teknik mata dewa sengaja dibuat muncul semakin cepat setiap jilidnya. Jilid kelima selesai. Jilid ke-6 juga selesai. Prajurit Bima Sakti jatuh. Layar menampilkan momen ketika Luofeng pingsan dan menghilang. Keempat pemimpin menghembuskan napas lega. 6 jilid, 10. Sayang sekali ia jatuh sebelum jilid ke-7 selesai. Tapi kabur begitu cepat, kita tidak bisa melihat apa-apa. Tidak mengherankan dia tidak bisa menyelesaikan jilid ke-7. Lagi pula, Yang Mulia Raja Saleh hanya memberi kami 6 jilid pertama. Milky Way hanya seorang ahli hukum, tetapi dia mampu menyelesaikan ke-6 jilid itu. Dia lebih hebat dari kami. Mereka terus berbicara dengan kagum. Baiklah, kita simpan dulu layarnya, kata pemimpin raksasa itu. Baik, jawab pemimpin kabut hitam. Layar menghilang dari ruang istana. Bahkan keempat pemimpin itu tidak dapat melihat apapun di lantai 8 dan 9. Mereka tidak tahu bahaya apa yang menunggu atau rahasia apa yang disembunyikan oleh Yang Mulia Raja Saleh di lantai 9. Tunggu. Ya, kita hanya bisa menunggu. Jika prajurit Bima Sakti berhasil mendapatkan warisan, tugas penyegelan akan hilang dengan sendirinya. Hanya ada satu tugas bagi para ahli hukum. Jika ada satu saja yang berhasil, tugas itu akan hilang dan tidak akan pernah muncul lagi. Bisakah prajurit ini berhasil? Pemimpin kabut hitam tampak khawatir.
Satu prajurit pernah mencapai lantai 8, tapi ia gagal. Kami bertanya apa yang ia lihat di sana, tetapi ia tidak ingat apapun. Pasti ada rahasia besar di lantai 8, kata pemimpin wanita berzirah perak. Jika tidak, Yang Mulia Raja Saleh tidak akan menghapus ingatannya. Kita tunggu saja. Para pemimpin itu benar-benar penasaran. Mereka telah lahir di dunia jin dan sangat setia pada Yang Mulia Raja Saleh. Mereka akan mati demi sang raja tanpa ragu. Namun rasa penasaran mereka tetap ada. Apa yang sebenarnya tersembunyi di lantai 8 dan 9 menara Wuci? Luo Feng merasakan waktu dan ruang melilit dirinya, lalu tubuhnya dipindahkan ke lantai 8. Bahkan setelah muncul di lantai 8 menara Wuci, Luo Feng masih terpesona dengan apa yang terjadi di lantai 7. Memang sulit menembus batas kemauan. Di lantai 7, kemauanku ditempa sampai pada tingkat Dewa Ruang Hampa Sejati tingkat atas, hampir mencapai batas Dewa Ruang Hampa Sejati. 6 jilid. Aku mendapatkan 6 jilid teknik mata dewa. 3 jilid pertama, Duan Mi hanya cocok bagi dewa sejati. Dan ke-6 jilid teknik mata dewa ini akan butuh waktu lama untuk dilatih. Luo Feng benar-benar puas. Bahkan Sungai Duandong tidak memiliki teknik mata dewa, yang berarti teknik ini eksklusif milik peradaban jin. Aku sekarang berada di lantai 8. Ini adalah tantangan terakhir Menara Wuci. Langkah terakhir menuju puncak. Luo Feng melihat sekeliling. Di sekelilingnya hanya ada ruang kosong, dan di kejauhan ada sebuah daratan kecil yang mengapung di tengah ruang itu. Ukurannya kecil. Jika seseorang berjalan dari ujung ke ujung, hanya butuh sekitar 100 langkah. Hanya ada satu pulau kecil di ruang tak berujung itu. Luo Feng terbang menuju pulau tersebut seperti seberkas cahaya. Pulau itu tampak dekat, tetapi sebenarnya sangat jauh. Waktu dan ruang terasa ditekan, membuatnya tidak bisa melakukan teleportasi. Menara Wuci menyimpan rahasia besar. Makhluk-makhluk tersegel itu luar biasa. Tidak ada yang berhasil selama waktu tak terhingga. Apa yang akan menghalangiku untuk menemukan rahasia besar itu? Luo Feng penasaran sekaligus tegang. Tantangan terakhir, lantai 8, adalah satu-satunya langkah sebelum lantai 9. So, ia terbang cukup lama sebelum akhirnya mendarat di pulau itu. Pulau tersebut tampak kering, sunyi, dan terpencil. Namun di permukaannya tertulis banyak karakter kuno. Luo Feng membaca tulisan itu. Karakter-karakternya sederhana. Tingkat ke-8 adalah langkah terakhir menuju puncak. Amati ruang di sekelilingmu dan dapatkan satu teknik. Jika berhasil, kau akan